Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama-tama, semoga rahmat, berkah, jujuran kasih sayang selalu tercurah kepada Kiai Haji Miftah saya. Mudah-mudahan Kiai Miftah selalu diberi panjang umur sama Allah, berkah, keluarga, harta, waktunya. Dan semua kita mudah-mudahan yang hadir di tempat ini mendapat cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh dari tadi, langsung aja. Aneh dari tadi nih diteleponin mulu sama Ustaz Tamam. Sama Ustaz Tamam. Ini pengajar-pengajar semua di sini. Insyaallah. Ini pesantren apa gimana modelnya? Yayasan, jadi pulang balik gitu. Langsung aja kita mulai. Anda juga bersyukur banget sama semua yang udah ngatur waktunya. Dari jam segini sampai jam segini acara ini, dari jam segini sampai jam segini acara ini. Itu mantap banget deh. Kalau Anda udah bisa ngatur waktu, enak banget hidup, enak banget hidup. Sekarang ini materinya tinggi banget nih, Masya Allah. Menggapai cinta Allah, menggapai cinta Allah. Sebelum masuk kita pengen lihat dulu kita punya jadwal Ramadan. Ini apa ini? Siapa namanya dia? Hah? Link. Pada main ML gak? Kenal sama dia? Ada sekarang jam berapa nih? Sekarang jam berapa? Jam 3.41. Jam 3.41 dia lagi pusing. Dia lagi pusreng. Cuman ada pusrengnya beda. Pusrengnya ada ini pengen kenal, matiin aja Pak. Pusrengnya ada sekarang pengen kenal sama Allah. Ada sebelum mulai nih, kira-kira dari jadwal ini yang lucu yang mana? Sarapan ya. Jam 7 sarapan. Adik-adik masih pada puasa gak nih? Puasa. Berarti link kalah sama adik-adik. Cuman yang harus dilihat dari sini, lihat jam 7 malam link ngapain? Hah? Tarawih sama tadarus. Adik-adik tarawih gak? Tadarus gak? Berarti adik-adik lebih menang daripada link. Nah kita mulai sekarang. Pengertian cinta. Lihat nih, pengertian cinta. Ini aneh cepetin, soalnya ntar di akhir aneh bakal buat kuis. Yang menang aneh bagi duit. Makanya ini pada bawa buku kan nih? Siapkan buku. Aneh udah tahu tadi cinta itu apa artinya? Rasa suka. Lihat yang kedua. Menurut bahasa Arab, kata al-hub itu artinya cinta, berasal dari kalimat al-hubab yang berarti menggelembungnya hati ketika dia harus untuk segera bertemu yang ia cinta. Menurut KBBI, cinta itu apa? Rasa suka. Menurut bahasa Arab, cinta itu pengen ketemu sama yang dicinta. Catat. Cinta itu pengen ketemu sama yang dicinta. Udah. Berarti cinta, rasa suka, dan pengen ketemu sama yang dicinta. Udah, langsung aneh ganti setelah ini. Sekarang kan tadi cinta. Tulis aja cinta. Cinta itu apa? Rasa suka, sama pengen ketemu sama orang yang kita cinta. Sekarang kita pengen menggapai cinta Allah. Allah itu siapa? Coba dong aneh mau jelasin. Aneh pengen satu adik atau yang cewek
pengen jelasin apa sih cinta, apa sih Allah itu, siapa sih Allah, kenapa kita harus kenal Allah. Coba dong, ada yang tahu gak? Hah? Bang, bisa bang? Ayo coba jelasin. Allah itu siapa? Jangan lihat ini. Ya, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita yang wajib kita sembah karena Allah itu yang menciptakan alam semesta. Wah, mantap. Allah. Hah? Yasin, wah, masya Allah. Yasin artinya bertambah, mudah-mudahan ilmunya ditambah sama Allah. Amin ya Rabbal. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertama, cinta, rasa suka dan pengen ketemu sama orang yang kita cinta. Sekarang siapakah Allah? Allah di dalam agama Islam merupakan Tuhan yang wajib keberadaannya, yang memiliki segala bentuk dan jenis kemuliaan. Tadi kayak Bang Yazid omongin, yang berhak untuk disembah. Anda mau nanya dulu sekarang, ya? Anda mau nanya, Dek, Allah bisa kita lihat gak? Nggak. Bisa kita dengar gak? Nggak. Bisa kita raba gak? Kok ada percaya sama Allah? Hah? Apa? Ya kita beriman benar, kok bisa? Tadi percaya beriman sama Allah yang gak pernah kelihatan, gak pernah didengar, gak pernah dilihat, gak pernah diraba. Kenapa? Kenapa? Hah? Pertama deh, ada yang biasanya nih. Ini sekolah mulai jam berapa bang di sini bang? Enggak, setiap hari maksudnya. Setengah 3 sore sampai maghrib, sampai jam 5. Dek, berarti pertamanya dia sekolah SD dulu gitu. Pagi-pagi deh, jam 7 pagi. Ada banyak sekolah nih, dikasih duit gak? Duitnya dari siapa? Dari orang tua. Orang tua duitnya dari mana? Dari bosnya. Bosnya duitnya dari mana? Bosnya lagi duitnya dari siapa? Bosnya lagi duitnya dari siapa? Bosnya lagi duitnya dari siapa? Duitnya akhir-akhirnya dari siapa? Dari Allah. Jajan. Sekarang Ade pengen makan es krim. Es krim. Wah, ini siang-siang panas, pengen makan es krim. Mau nanya, es krimnya belinya dari mana? Indomaret. Duitnya dari mana? Emak. Es krimnya dibuat dari apa? Pabrik buat es krim pakai apa? Pakai mesin. Mesin buat es krim pakai apa? Pakai listrik. Buat es krimnya nanya nih, buat es krimnya pakai apa? Pakai susu. Susu dari mana? Sapi dari mana? Diciptakan oleh Allah lagi. Berarti kalau semua yang kita lihat nih semuanya tentang Allah nih. Kipas dari mana? Pabrik dari mana? Hah? Buatan manusia. Manusia buat kipas pakai apa? Plastik, besi, kabel. Semuanya dari mana? Alam itu ciptaan siapa? Berarti ada udah tahu siapa Allah. Udah tahu nih? Udah tahu siapa Allah. Udah tahu cinta itu apa? Udah tahu. Sekarang kita ganti ke setelahnya. Karena ini ada pengen cepat, biar ntar aneh tanya yang ngerti, yang merhatiin dari awal pasti bisa jawab. Terus sekarang apa yang Allah cintai? Apa yang Allah cintai? Ini ada gak usah baca bahasa Arabnya, baca aja artinya. Nih, apabila hambaku taat kepadaku, aku ridho kepadanya. Kalau aku ridho kepadanya, aku akan memberkahinya. Berkahku tidak akan pernah habis. Dapat yang dicintai nama Allah siapa? Hamba yang taat kepada Allah. Yang perempuan ini mau dengar suaranya. Taat itu apa sih? Yang perempuan jawab dong. Ini pada tidur semua apa bagaimana nih? Yang perempuan jawab satu. Kan tadi kita apa yang dicintai sama Allah? Kata Bang Dafa,
Yang dicintai sama Allah itu taat. Hamba yang taat itu apa? Hah? Yang cewek anu maunya nih. Cewek. Apa yang taat? Udah belum? Apa yang taat? Halo. Ngapain? Selalu beriman kepada Allah. Benar jawabannya. Yang lagi taat itu apa? Patuh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa lagi berarti itu? Sholat, puasa, zakat, pergi haji. Hah? Pergi haji jika mampu. Baik sama orang tua, taat bukan? Taat. Berarti dicintai gak sama Allah? Baik sama guru, taat gak? Taat. Berarti dicintai gak sama Allah? Baik sama teman, taat bukan? Taat. Berarti dicintai gak sama Allah? Nah, udah tahu tadi kita pengen menggapai cinta Allah. Cinta itu rasa suka dengan pengen ketemu sama yang kita cinta. Allah itu yang menciptakan kita, yang memiliki segala kemuliaan, yang berhak untuk disembah. Sekarang Allah itu cinta sama hamba yang taat. Adek duduk di sini nih dari jam berapa ya? Dari Jumat tuh sampai kapan? Enggak sampai tadarus apa? Enggak sampai tarawih enggak? Oh, tarawih. Adek duduk dari jam 1 sampai nanti buka. Taat bukan? Berarti adek dicintai enggak sama Allah? Alhamdulillah. Sekarang Allah pengen kasih tahu sama kita. Allah pengen kasih tahu sama kita, kalau ente pengen yang namanya dapat cintaku, ikutin siapa? Ikutin siapa? Lihat di bawahnya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikuti siapa? Ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Catat. Berarti kalau kita pengen dekat sama Allah, pengen dicintai sama Allah, gampang. Cuma ikutin Nabi Muhammad. Cuma ikutin Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Ini kuis pertama. Kan dicatat Pak. Yang benar anak kasih duit kan? Buat beli boba. Kuis pertama. Siapa? Ane nggak mau langsung. Ini namanya siapa? Ini enggak. Ane mau tunjuk tangan, dikasih mic, dia jawab. Ya. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad, nama ibunya Nabi Muhammad, sama anaknya. Itu doang tuh. Siapa yang tahu angkat tangan? Hah? Wah ini banyak nih. Siapa dia? Ya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad, ibunya, sama anak-anaknya? Saya duluan. Yang cewek juga ada. Siapa yang tahu? Jawab. Hah? Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, nama anaknya Fatimah, Fasid, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Fatimah? Udah nih. Nah. Mau jawab? Gak ada yang cewek. Malu dah. Hah? Udah. Siapa tadi apa namanya? Kesha, Fasha. Yang cewek jawab. Anaknya Ummu Kalsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Ibunya? Siti Aminah. Ayahnya? Abdullah. Oh, catat tuh namanya siapa tuh? Alhamdulillah. Sekarang ada kenal sama Nabi Muhammad. Kata Allah, kalau
adik-adik pengen dicintai sama Allah, syaratnya satu, ikutin Nabi Muhammad. Ini belajarnya di mana nih? Kok bisa paham? Apa lagi? BGM. Habis BGM? Baitul Quran Mardotillah. Masya Allah, ini bimbingan siapa nih? Miftah. Panggilnya Kak. Panggilnya Kak Miftah. Hah? Oh, alhamdulillah. Ane sering banget ngisi begini-ginian nih. Di universitas pernah 3 kali. Di SMA pernah. Tapi kalah sama ente. Universitas kagak ada yang kenal siapa Nabi Muhammad. Ane bangga banget nih sama siapa? Anak-anak BGM. Alhamdulillah. Langsung kita mulai. Kenapa kita bisa mencintai sesuatu? Ya, kenapa kita bisa mencintai sesuatu? Pertama, keindahan. Ini siapa nih? Ini abang ini ganteng banget nih. Siapa namanya bang? Hah? Adnan. Disukai sama yang itu tuh, yang pakai kerudung biru. Gara-gara kenapa? Bang, indah mukanya, indah, dipandang enak. Itu satu, kita bisa cinta sama orang gara-gara keindahan. Yang kedua, gara-gara pemberian. Contoh deh, kita bisa cinta sama sesuatu gara-gara keindahan. Yang kedua, bang, pemberian. Ini abang yang gemuk siapa bang namanya bang? Galang setiap hari ngasih duit ke aneh. Ada jagoannya nggak di sini? Nggak ada. Oh, awas deh jagoan. Galang setiap pagi, bang, ini buat apa? Buat di es krim 2.000. Besok lagi bang, ini buat di cilok 2.000. Besok lagi bang, ini buat beli ada nggak? Ayam yang kecil banget yang gopean di sini? Ada? Nggak ada? Apa lagi jajanannya teh sebutin? Sebelah dikasih duit kan 2.000. Akhirnya gara-gara aneh sering dikasih sama Bang Galang, aneh jadi suka sama Bang Galang. Hah? Terakhir karena kemuliaan. Nek yang nunjuk aja nih, kalau di rumah disuruh masak sama emak, ya disuruh belanja ke ke warung, iya. Aneh punya saudara. Saudara ini laki. Dia kalau ditelepon sama temannya, bos, main yuk. Jawabnya apa? Gas. Apa maksudnya? Hah? Bukan gas lebih gitu lah. Maksudnya kalau dipanggil, bos, main yuk, gas, langsung lari dia. Tapi kalau dipanggil orang tuanya, bang, beliin kecap bang ke warung. Jawabnya apa? Hah? Tar. Ini mudah-mudahan anak sini jangan ada kayak gitu ya. Gak ada. Oh, itu teman aneh. Akhirnya dia dipanggil sama anak-anak itu apa? Anak yang mulia. Kenapa? Yang ngasih makan emaknya, yang ngasih tempat tinggal emaknya, yang ngasih duit buat jajan emaknya, yang ditaatin siapa? Temennya. Mudah-mudahan di sini semua taat sama orang tua. Taat sama orang tua dicintai sama Allah nggak? Mencintai sesama dicintai sama Allah nggak? Dicintai. Udah selesai gitu nih. Berarti kita duduk di sini semua lagi dicintai sama Allah. Sekarang aneh mau nanya. Ini kan umurnya berapa ya bang? Paling tua bang? 16? 15? Ini berarti udah tahu ya cinta sama orang bagaimana ya. Ya, sekarang lebih indah mana? Mencintai atau dicintai? Yang bisa jawab angkat tangan. Perempuan, kan ada kasih bang. Perempuan lebih enak dicintai atau mencintai? Dicintai. Kenapa lebih enak dicintai? Hah? Kalau kita cinta sama orang nih, ya, bang, aneh cinta sama dia, kira-kira aneh harus ngapain? Beliin
coklat, beliin es krim. Yang dicintain tinggal dibeliin coklat, dikasih hadiah. Nah begitu juga nih kita sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah bagus, kita cinta sama Allah bagus. Caranya gimana? Taatnya ke siapa? Orang tua, guru, orang-orang yang sayang sama kita. Tuh kalau kita pengen cinta sama Allah. Kalau kita pengen dicintai sama Allah bagaimana? Bagaimana? Mencintai dengan cara taat kepada Allah. Langsung kita ganti lagi. Sekarang bagaimana sih kita ini mendidik diri kita bisa cinta sama Allah? Bagaimana? Baca dong satu dek. Nih, ayo baca. Siapa yang Bang Dalang? Baca. Pakai mic. Gak apa-apa. Ayo Bang Edit baca. Artinya aja. Tidak ada cara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang aku lebih cintai dari menjalankan apa yang aku wajibkan. Dan terus menerus seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara sunnah sampai aku mencintainya. Berarti kata Rasulullah, cara paling gampang dapat cinta Allah ngapain? Mendekatkan diri dengan apa? Menjalankan apa yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan sama Allah? Sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu. Apalagi? Syahadat. Apalagi? Berbuat baik sesama muslim. Apalagi? Hah? Bakti sama emak. Apalagi? Hah? Bakti sama guru. Apalagi? Sodako wajib gak? Ya, apalagi yang wajib? Udah tadi sholat udah. Tapi tuh, hah? Berarti kalau kita pengen dicintai sama Allah, wah kita orang kaya nih, punya duit banyak, kasihin aja orang. Ntar kita dicintai, padahal kita gak sholat, dicintai gak sama Allah? Ya. Kita punya punya mobil bagus. Kita mau ajak jalan-jalan nih anak-anak nih biar pada senang. Tapi kita gak sholat, dicintai gak sama Allah? Nah, berarti kalau pengen dicintai sama Allah harus sampai dulu? Harus menjalankan suatu yang wajib. Adik-adik di sini belajarnya gimana? Hah? Ini Baitul apa? Baitul Quran Mardotillah. Itu ngapalin Quran kan? Terus sama ngaji-ngaji gitu? Anda mau ulang lagi gimana nih? Sebelum ini, yang pertama kita kan judulnya apa? Cara menggapai cinta. Cinta itu apa? Rasa suka atau pengen ketemu yang cinta. Allah itu siapa? Tuhan yang wajib disembah, yang memiliki segala kemuliaan. Terus cara kita cinta sama Allah lakukan apa? Ketaatan. Taat kita harus ngikutin siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, kalau pengen dekat sama Allah harus taatnya apa dulu yang didahulukan? Sesuatu yang wajib. Alhamdulillah. Sekarang ini terakhir sebelum diskusi. Karena kata Bang Tamam materinya setengah jam, diskusinya 10 menit gitu saja. Bener gak? Nah sekarang Anda pengen satu lagi yang baca ini. Siapa yang berani baca? Nih Bang Jago nih, kasih Bang Jago. Siapa tuh namanya itu? Fajar. Baca Bang Fajar baca. Diri bang, Anda boleh buka aja nih. Fajar berdiri Fajar. Ayo Bang Fajar. Oh ya, Bang Ben, baca. Yang kenceng. Barang siapa yang menemukan Allah, dekat dengan Allah, taat kepadanya, dia akan mendapatkan segala sesuatu. Barang siapa yang kehilangan Allah, jauh darinya bermaksiat, kepada dia akan kehilangan
Ada yang bisa jelasin nggak? Ini inti kita cara menggapai cinta Allah. Ini intinya. Yang cewek ada yang bisa jelasin nggak maksudnya apa ini? Yang cewek, yang lagi ada yang bisa jelasin? Yang cewek ada yang bisa jelasin nggak? Ini maksudnya apa ini? Hah? Ada? Ada nggak nih? Ini 1 menit lagi kita nih punya waktu. 1 menit lagi. Udah, nih Bang Yazid nih. Yang cewek nggak ada yang berani nih? Nggak ada yang berani? Gak ada. Bang Yazid, jelasin Bang Yazid. Yang lain dengerin, cara nanya nih. Jelasin Bang Yazid. Kalau misalkan kita taat kepada Allah itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana tuh? Contohnya kalau kita misalkan kita niat untuk melakukan kebaikan, nah kita niat untuk Allah. Jadi kan Allah kayak sinanya Gak apa-apa. ngerestuin berarti kayak itu. Gak apa-apa. Memberkati ya. Berkah. Ya, jadi berkah. Jadi kemungkinan niatnya itu akan terlaksanakan. Kalau kita bermaksiat bagaimana? Ya Allah nggak ingat. Kata-katanya. Nih, Anda jelasin aja sedikit. Man wajadallah, orang yang menemukan Allah, dekat dengan Allah, taat kepada Allah, dia akan mendapatkan segala sesuatu. Kenapa? Kenapa? Kenapa deh? Orang yang taat, dekat, terus gak jauh dari Allah. Kenapa dia bisa dapatkan segala sesuatu? Karena semuanya milik Allah. Kalau dicintain sama Allah dapat apaan? Dunia dan seisinya. Masya Allah. Sekarang waktunya diskusi. Diskusi sebelum kuis, diskusi dulu. Kan kalau pergi haji itu kan kita mampu, tapi jika kita tidak pergi haji apakah dosa atau tidak? Nah, pergi haji itu rukun yang berapa? Rukun Islam yang mana? 5. Sebutin dong. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jika rukun iman, ada yang tahu rukun iman? Ada berapa ya? Apa aja? Malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat. Ini ada kita nanya, bang, kalau kita nggak bisa pergi haji, nggak bisa pergi haji, gara-gara kita nggak mampu, dosa atau enggak? Enggak, kenapa? Kan kita nggak mampu, jadi belum wajib bagi kita. Syaratnya pergi haji harus. Sekarang bang, boleh nggak pergi haji pakai utang? Hah? Boleh. Boleh kalau kita bisa mampu melunasi. Tapi bagusnya kita punya duit dulu baru pergi haji. Nah, ini juga lucu nih. Ini ada lucu. Adik-adik tahu nggak kalau buka puasa takjil sunnahnya pakai apa? Korma. Sunnah pakai korma. Korma wajib berarti nggak? Sunnah. Ada kemarin ditanya nih, lucu banget pertanyaannya. Ustaz, kok Allah ini bagaimana ya? Sedih dahnya sama Allah. Kenapa ya? Sedih dahnya sama Allah kenapa? Masa kita buat makan aja susah, disuruh buka pakai korma. Buat beli beras aja susah, apalagi beli korma. Aneh jawab begini. Sekarang buka pakai korma wajib gak? Wajib gak? Enggak. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya pakai korma. Kalau nggak punya korma, boleh pakai ya manis-manisnya seperti apa? Manis-manisnya?
es buah, kolak, sebutin aja yang penting ente. Ya, kalau nggak mampu nggak apa-apa deh. Tapi sekarang doa dulu doa. Yang penting doanya yang banyak. Doanya yang banyak. Pengen pergi haji, pengen punya rumah segede gedung, pengen punya mobil 10. Sekarang dari sekarang doanya. Ya. Yang laki ada nanya nggak? Yang laki. Nih di sini diamnya nih. Nanya dong. Hah? Sebelum kuis nih. Tadi gue sudah dapat 1. Yang nanya nggak? Desta. Banyak mau nanya banyak. Hah? Nanya dong. Nanya. Ya itu lagi. Oh ini siapa nih namanya? Dafa. Ayo. Yes. Ustaz, saya mau bertanya, kasta tertinggi kita taat kepada Allah itu apa ya Ustaz? Kasta Tertinggi kita taat kita taat sama Allah. Sekarang gini nih. Ini banyak kejadian di Jakarta. Ini Jakarta bukan sih? Bukan. Nah, Anda mau nanya nih. Kira-kira sholat jamaah hukumnya apa? Hah? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya. Sholat jamaah sunnah yang ditekan. Kira-kira sholat jamaah yang paling rame kapan? Maghrib. Yang paling rame maghrib. Habis itu apa lagi yang paling rame? Subuh. Habis subuh yang paling rame apa lagi? Isya. Isya yang paling rame habis itu apa lagi? Enggak, ini sholat 5 waktu dan ini 5 waktu. Maghrib, subuh, isya, zuhur, sama asar. Yang paling rame pas. Padahal maghrib pahalanya paling kecil loh. Pahalanya paling kecil. Terus gak usah sholat jamaah maghrib gitu. Sholat sekarang kasta yang paling tinggi apa nih dalam taat kepada Allah? Yang penting kita ini hadirin niatin semua amal yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima sama Allah. Amal taat bentuk apa aja? Ini aneh. Jadi cerita aja nih sebentar ya. Aneh ngaji di Yaman, alhamdulillah. Itu ada ulama Yaman satu, ini dicatat nih, biar sampai gede diingat-ingat, ya. Biar sampai gede diingat-ingat. Ada ulama satu namanya Abdurrahman. Beliau ngomong. Nih dengar gak dek? Dengar nih. Udah pusing gitu nih. Sebelum kuis sedikit lagi. Namanya Abdurrahman. Beliau namanya Abdurrahman. Beliau ini ngomong, ya Allah, kalau engkau terima satu tasbihku. Tasbih itu apa? Wah, tasbih apa? Kita ngucapin subhanallah. Itu satu tasbih. Beliau ngomong, kalau Allah terima satu tasbihku, aku bakal kasih makan satu orang se-Hadramut. Satu orang sekota Hadramut. Kota Hadramut itu luasnya kayak Sulawesi. Sulawesi gede gak? Yang kayak gini tuh gimana deh? Nah yang kayak gitu. Katanya kalau Allah terima satu tasbihku, aku bakal kasih makan semua orang yang ada di Hadramut. Hadramut luasnya sama nih? Se-Sulawesi. 3 hari berturut-turut. Nah Bang Dafa nanya, kasta tertinggi dalam taat kepada Allah itu apa? Gak ada. Semuanya kalau kita maksudnya kita sedekah, maksudnya Allah. Kita belajar, maksudnya Allah. Kita taat sama orang tua, maksudnya Allah. Kalau diterima, bagaimana? Bebas setelah Allah. Kalau kita jualan boba 7.000 rasa coklat, cuma dikasih Messi sedikit. Ya, jualan lagi boba harganya 10.000, kasih bobanya banyak, ada bubble-bubblenya, ada apanya lagi? Mesisnya. Ada boba 20.000, ya, boba 20.000, isinya ada apa aja tuh macam-macam enak, apa ada asbak-asbaknya. Nah, kalau kita beramal sama Allah, taat sama Allah, matematikanya Allah gimana?
Satu bisa dibalas sampai satu kebaikan, dibalas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Kecuali orang yang puasa. Orang yang puasa dapat kebaikan sama Allah berapa? Allah sendiri yang bakal ngasih kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita kumpul di sini tahu yang pertama, cinta itu apa? Rasa suka. Allah itu siapa? Yang wajib disembah. Bagaimana cara kita cinta sama Allah? Dengan taat. Taat ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad. Ngikutin Nabi Muhammad. Bagaimana ngikutinnya? Yang baik. Sekarang kuis terakhir. Tadi yang dapat siapa? Masya. Sekarang mau nanya, umurnya Nabi Muhammad ketika diutus dan meninggal umur berapa? Terakhir nih. Ada ya? Wafatnya 63. Umur 40 dapat ya. Alhamdulillah. Satu lagi. Ya. Orang yang paling dicintai sama Allah siapa? Siapa? Hah? Ente? Hah? Yang mana tadi yang ditunjuk? Siapa? Ya, ente dah. Siapa yang paling dicintai sama Allah? Hamba yang taat kepadanya. Hah? Hamba yang taat kepadanya. taat kepadanya. Salah. Siapa yang paling dicintai sama Allah? Jaki. Siapa? Orang yang taat kepada Nabi Muhammad. Orang yang taat pada Nabi Muhammad. Salah. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling disayang sama Allah siapa? Nabi Muhammad. Orang yang ngikutin Nabi Muhammad bakal disayang sama Allah. Udah begitu aja. Berarti cewek gak ada yang dapet nih. Siapa nama? Ara namanya ya udah. Begitu aja. Gak ada yang ditanya lagi nih. Ini waktunya udah kelar. Waktunya udah. Nah, nanti kalau masih segini umur segini ngaji lama-lama pusing. Ya. Raddul ilmi ilaihi assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.